Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Kerjakuan. Pada kesempatan kali ini kita ketemu di pembahasan pertama di dalam video seri tutorial dasar menggunakan WordPress atau tutorial WordPress untuk pemula atau dasar-dasar WordPress ya. Di sini kita akan belajar dari nol. Ya, kita akan menginstal WordPress dulu. Jadi di dalam membuat website tahapan-tahapannya ada yang perlu disiapkan teman-teman. Jadi yang pertama ya, sebelum nanti kita menginstal WordPress, maka teman-teman harus sudah memiliki yang namanya server lokal dulu. Ya, meskipun sebenarnya langsung online pun bisa. Nanti insya Allah di cara kedua ya. Cara pertama ini kita akan menginstal WordPress di offline kita atau di komputer kita. Jadi sebelum website itu kita publish ke online, ke hosting kita, maka kita alangkah lebih baiknya membuatnya di lokal, karena kan lucu kalau misalkan kita sudah taruh di hosting begitu ya, kita sudah beli domain, beli hosting, kemudian kita hubungkan dan kita pasang atau install WordPress di online sekalian. Maka orang ketika mengunjungi website kita, domain kita, mengakses domain kita, maka mereka semuanya akan melihat perubahan-perubahan yang ada pada website kita. Apalagi saat membangun nanti akan banyak perubahan, kemudian revisi, pembenaran dan seterusnya. Sehingga ini dinilai ya alangkah lebih baiknya kalau membuat itu disembunyikan dulu. Kalau sudah siap, sudah ready, oke, baru di publish seperti itu. Nah, sekarang kita akan menginstal yang offline dulu. Maka teman-teman pastikan sudah memiliki server offline. Jadi lokal server lah, server lokalnya. Dan di sini teman-teman bisa menggunakan exam ya, seperti yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan SAM. Ya, exam di sini teman-teman silahkan download aja di Apache Friends. Kemudian teman-teman pilih di sini download untuk yang Windows. Ya, di sini ada seri-serinya. Ya, ada seri-serinya. Teman-teman mau download yang mana silahkan, dan secara default di sini teman-teman diarahkan download yang terbaru seperti itu. Oke, jika sudah ini kan download, karena kami sudah menginstal jadi tidak perlu. Atau teman-teman misalkan pilih di sini menu download, maka di sini ada versi-versinya teman-teman. Ya, ada versi-versinya. Di sini ada more download. Ya, di sini ada more download. Misalkan wah, PHP-nya terlalu tinggi nih gitu kan. Saya ingin yang versi 7 aja, ini kan udah 8 sekian gitu ya. Maka teman-teman bisa more download. Pilih more download, maka di sini akan ada banyak sekali pilihannya. Ya. Di sini begitu teman-teman untuk download server lokalnya, silahkan teman-teman download kemudian install. Sangat mudah, next aja, selesai gitu ya. Atau teman-teman bisa buka di video kami, insya Allah nanti kita tambahkan di bagian di sini di bagian sebelah mana ya, kiri ya berarti ya, kiri pojok atas itu ya. Nanti kita tambahkan di situ bagaimana cara menginstal server lokal. Nanti teman-teman ikuti aja, dan di sana teman-teman nanti sampai bisa dioperasikan. Begitu ya. Jadi persiapannya teman-teman harus punya server lokal dulu. Kalau belum bisa menginstal WordPress di komputer kita. Jadi begitu, punya server lokal. Kemudian jika sudah punya server lokal, teman-teman silahkan langsung dicek server lokalnya sudah berjalan apa belum. Ketik aja localhost seperti ini. Jadi kalau sudah muncul maka teman-teman akan melihat tampilan exam Apache, MariaDB, PHP, Perl dan seterusnya. Di sini kami menggunakan yang versi 7 ya. Di sini PHP 74 dan sekian. Gitu ya. Itu persiapannya. Silahkan pastikan teman-teman memiliki server lokal dulu, baru kita akan menginstal WordPress. Nah, untuk menginstal WordPress teman-teman silahkan buka tab baru aja seperti ini, akses wordpress.org teman-teman. Ya, untuk mendownload core sistemnya kita ambil di wordpress.org. Kalau wordpress.com itu kan untuk jualan segala macam informasi ya terkait WordPress gitu ya, ada hosting, ada domain, macam-macam begitu. Nah, di sini untuk core sistemnya teman-teman bisa download di wordpress.org. Di sini teman-teman bisa ambil melalui download and extend. Di sini ada get WordPress, atau teman-teman bisa juga di pojok kanan atas di situ ada get WordPress. Ya, get WordPress, silahkan teman-teman diklik saja. Nah, di sini teman-teman akan disajikan versi terbaru dari WordPress. Ya, di sini ada versi 6.1.1.
Ya, di sini teman-teman tinggal diklik saja. Klik seperti ini, dan diperhatikan sebelumnya kita ini dulu tutup dulu bahwa di sini rekomendasi yang disarankan oleh WordPress ini PHP-nya versi 7.4 atau lebih dari itu atau lebih besar. Ya, kemudian MySQL 5.7 atau MariaDB versi 10.3. Ya, atau lebih besar dari itu. Nah, di situ kita sudah melihat bahwa kita versinya adalah 7.4. Cocok, ini versi minimal yang direkomendasikan. Ya, kalau misalkan teman-teman masih menggunakan exam yang versi lama, silahkan di-upgrade dulu atau download yang versi terbarunya. Ya, misalkan versi 5 atau PHP-nya PHP 5 gitu ya. Silahkan teman-teman di-upgrade, atau mungkin PHP-nya sudah 7 tapi 7.3. Silahkan di-upgrade dulu ya. Kemudian jika sudah, teman-teman silahkan download. Misalkan ini udah oke gitu ya. Kita download, klik. Downloadnya di mana silahkan. Dan sini saya sudah sudah mendownload ya sebelumnya. Di sini ada WordPress 6.1.1. Nah, di sini teman-teman tinggal save aja, selesai. Ya, silahkan teman-teman download dulu. Kemudian videonya boleh di pause ya, karena saya sudah mendownload, maka saya akan membuka di sini folder kami. Ya, di sini kita sudah memiliki yang ini kita abaikan dulu ya, kita hapus dulu aja biar teman-teman nggak bingung gitu ya. Nah, kita sudah ada WordPress versi 6.1.1. Kemudian jika sudah teman-teman ya, jika sudah pastikan sudah terdownload. Kalau belum terdownload silahkan diselesaikan dulu video ini, di pause. Kalau sudah terdownload teman-teman silahkan diekstrak ya, diekstrak, karena di sini secara default hasil downloadan kita itu adalah zip ya. Di sini kita klik kanan, extract here. Nah, di sini yang jadi kendala terkadang itu ada sebagian teman-teman yang tidak menggunakan WinRAR. Bisa menggunakan 7-zip, kemudian menggunakan aplikasi pengkompres yang lain yang tidak sama dengan kami. Kalau yang tidak sama berarti silahkan disesuaikan saja. Ya, disesuaikan saja. Yang intinya kita butuh mengekstrak gitu aja. Ya, silahkan diekstrak sesuai dengan aplikasi yang teman-teman gunakan. Diekstrak seperti ini. Kita tunggu sampai selesai. Sudah selesai ya. Maka di sini ada sebuah folder baru beserta file-filenya, core system di sini yaitu WordPress yang memiliki nama di sini WordPress. Folder bernama WordPress inilah yang akan kita install. Maka langkah berikutnya adalah silahkan di-cut saja teman-teman. Ya, di-cut saja. Klik kanan, cut foldernya. Taruh di mana? Taruh di server kita, server lokal kita. Ya, biasanya secara default kalau teman-teman menggunakan exam, di situ teman-teman meletakkan atau menginstal, kalau misalkan tidak melakukan perubahan ya, tinggal next finish, maka secara otomatis folder server lokal kita itu berada di local disk C, kemudian folder exam atau exam pp, kemudian di dalam folder htdocs. Ya, kecuali kalau teman-teman misalkan menginstalnya di line C, yaitu beda lagi. Kemudian nama foldernya bukan exam, misalkan www atau mungkin serverku atau apa segala macam, yaitu beda lagi. Tetapi secara default ketika teman-teman menginstal server lokal yang tinggal next sampai finish, maka biasanya tempatnya di local disk C, kemudian exam dan htdoc. Oke, di sini kami sudah membuat shortcut teman-teman ya. Di sini ada local disk C. Ya, sebenarnya kita sudah membuat shortcut di sini, cuma teman-teman biar lebih paham begitu. Maka shortcutnya saya tutup. Kemudian saya buka local disk C, kemudian exam di sini ada. Lalu taruh di folder di dalam folder htdocs. Di sini teman-teman. Kemudian kita paste, klik kanan paste. Dah. Di sini sudah ada folder yang kita pastekan. Di sini ada WordPress. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, sekian banyak project yang kita kerjakan. Tidak semuanya menggunakan WordPress ya. Ada yang kita buatnya dari nol menggunakan framework CodeIgniter ya, karena kami sukanya dengan CodeIgniter. Sempat dulu mencoba pakai Laravel ya. Agak berat ya. Ada dua itu yang biasanya yang project kita kerjakan itu menggunakan WordPress, yang sekarang kita ajarkan kemudian CodeIgniter. Jadi bagi teman-teman yang barangkali
kesulitan begitu atau membutuhkan jasa pembuatan website atau aplikasi, teman-teman bisa menghubungi saya, menghubungi kami, insya Allah nanti kami akan membantunya. Jadi sudah banyak sekolah yang menggunakan layanan jasa kami untuk menangani sampai mulai membuat kemudian menangani kerusakan, maintenance, perbaikan dan seterusnya, bahkan ada yang sampai menyerahkan pengelolaannya kepada kami. Jadi kalau misalkan dari teman-teman yang wah ini websiteku nggak ada yang ini ya, nggak ada yang ngurusi gitu kan, padahal kalau zaman sekarang sekolah nggak punya website itu kan ya gimana gitu kan, ada yang kurang begitu. Bahkan sekarang dukungan pemerintah itu bahwa ada alokasi dana yang memang diperbolehkan untuk mengembangkan website perpustakaan gitu ya. Maka dari itu teman-teman silahkan manfaatkan dukungan pemerintah itu untuk memaksimalkan memberikan informasi kepada masyarakat melalui media informasi bernama website. Kembali lagi ke topik ya. Kemudian kita rename teman-teman ya. Di sini folder WordPress kita rename, klik kanan rename. Kemudian kita ubah namanya menjadi web underscore 1 seperti ini ya, web underscore 1, kemudian enter, sudah. Kemudian berikutnya setelah diubah nama, maka kita harus membuat database ya. Database fungsinya adalah untuk menampung data-data dari website kita ya. Untuk membuat database teman-teman bisa kembali ke sini, server lokalnya di localhost atau di exam-nya. Silakan teman-teman buka browser, kemudian ketik localhost localhost enter gitu ya. Seperti ini ya, seperti kita ngecek tadi. Kemudian di sini ada menu PHP My Admin, diklik teman-teman. Kita tunggu ya beberapa saat. Nah, di sini kita buat baru. Foldernya bisa pilih menu new, klik, kemudian database name diisi. Dan di sini tips ya dari kami, di dalam membuat nama database silahkan diusahakan sama dengan nama database nama project kita. Nama project itu nama folder tadi. Ini di sini kan web underscore 1, maka silahkan disamakan di sini namanya adalah web underscore 1. Kenapa? Karena bisa jadi teman-teman membuat websitenya itu tidak hanya satu, ya kan? Tidak hanya satu. Misalkan seperti punya kami di sini banyak sekali, ya. Dan ini hanya yang tampil di komputer ini, belum lagi yang di laptop atau project yang sudah kita up ke atas, artinya sudah kita online dan sudah running digunakan oleh perusahaan maupun sekolah. Artinya kita memiliki banyak sekali nanti database, sehingga supaya tidak membingungkan kita di dalam ini nanti web yang ini web underscore 1 ini databasenya apa ya, gitu kan. Biar teman-teman nggak bingung, mudah menemukannya, maka silahkan nama database disamakan saja dengan nama project yang dibuat. Toh seandainya nanti di online kan itu masih bisa kita ubah. Begitu teman-teman ya. Maka untuk database-nya teman-teman kita kasih web underscore 1. Kemudian klik tombol create. Nah, di sini sebelum kita lanjut, kita akan menambahkan sedikit terkait database aja. Terkadang kita salah memberikan nama, kemudian kita kedobelan membuat database dan seterusnya, maka kita di sini akan tambahkan bagaimana membuat database sudah bisa. Sekarang bagaimana mengubah nama database, dan akan kita tambahkan satu, yaitu bagaimana menghapus database. Ya. Yang pertama di sini create sudah, kita membuat database sudah. Kemudian di sini kita akan mengubah namanya, mengubah nama database. Misalkan di sini di web underscore 1 diklik dulu. Misalkan kita ingin mengubah menjadi web underscore 2 ya, diklik dulu, tanda bahwa kita sudah menyeleksi atau memilih database ini. Maka di sebelah atas di sini ada database, kemudian titik 2 web underscore 1. Berarti kita sedang memilih web underscore 1 atau database web underscore 1. Kalau yang kita pilih itu INV atau di sini aplikasi invoice, maka di sini database titik 2 INV. Maka kita sedang memilih itu. Artinya kalau kita hapus ya database yang INV itu, kalau kita ubah ya database INV itu.
Maka kita pilih yang web underscore 1. Kemudian teman-teman silahkan pilih operation di sini. Klik. Nah, di sini kita cari nih. Di sini ada rename database to. Jadi kita bisa mengubah nama database ini menjadi nama yang lain. Sebagai contoh di sini kita ubah menjadi web underscore latihan. Kemudian di sini kita go, klik, kemudian oke. Ya, selesai. Di sini web underscore 1 sudah berubah menjadi web underscore latihan. Berikutnya, untuk menghapus database, teman-teman sebenarnya sangat mudah. Caranya tinggal klik tanda rumah ini yang paling sederhana ya. Klik icon rumah atau home ini, klik gitu kan. Kemudian pilih di sini ada menu database, klik. Kemudian silahkan dicentang database mana yang mau dihapus. Kita cari nih web underscore latihan, kita centang seperti ini. Kemudian kita kembali ke atas, lalu kita pilih menu drop. Jangan sampai check all atau diseleksi semuanya teman-teman. Kenapa? Karena nanti kalau sampai teman-teman klik check all, semua database akan hilang. Ya, selesai kalau hilang. Ya, di sini silahkan teman-teman pilih web underscore latihan. Yang dicentang itu aja karena kita akan menghapus itu aja. Nanti meskipun bisa diterapkan di database yang lain. Kemudian kita pilih drop, klik. Nah, di sini ada you are about to destroy a complete database. Do you really want to execute drop database web underscore latihan? Jadi artinya ini konfirmasi lah, intinya bener nggak kamu menghapus database itu gitu. Kita pilih drop, klik. Nah, di sini one database has been dropped successfully. Dah hilang, nggak ada. Dan di sini sudah hilang juga. Gitu ya. Jadi kita sudah membuat, mengedit namanya dan menghapus. Itu untuk tambahan aja untuk database. Sekarang kita lanjutkan kembali ya proses install WordPress. Di sini kita buat database ya, karena udah kita hapus ya. Kita buat database di sini aja langsung web underscore 1. Kemudian create. Dah. Udah gitu aja. Kemudian jika sudah teman-teman, kita kembali ke tab ini aja ya, kita gunakan ini aja, nggak perlu buka. Kita panggil ini folder yang di dalam htdoc tadi, project kita namanya kan web underscore 1. Kita panggil melalui browser di sini. Cara manggilnya teman-teman, kalau localhost aja sebenarnya dia itu mengakses file yang ada di dalam htdocs di sini. Di sini yang diakses pertama kali otomatis index, dan index ini akan menampilkan tadi tampilan di sini ada exam tadi. Nah, ini index akan menampilkan ini. Sedangkan kalau kita pilih localhost garis miring web underscore 1 ya kan, maka dia akan menampilkan atau memanggil project ini web underscore 1. Dia akan mencari dulu file index ada nggak? Ada, berarti dia akan mengeksekusi file index itu. Maka project kita panggil. Cara manggilnya adalah nama foldernya yang kita panggil, localhost garis miring web underscore 1. Jadi kalau foldernya itu web underscore 2, maka disesuaikan. Atau misalkan foldernya adalah sekolahku, maka cara manggilnya adalah localhost garis miring sekolahku. Begitu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya di sini web underscore 1, lalu enter aja teman-teman. Klik enter. Dah, ini tampilan pertama. Cut dulu ya, saya minum dulu ya. Bismillah. Ya, teman-teman juga silahkan. Barangkali ada snack ya, snack, makanan, camilan, sambil makan aja, santai belajarnya ya, santai aja. Saya ada pohong kalau mau teman-teman ya, ada pohong ini diberikan sama ibu saya nih. Ya, santai ya, santai. Kita lanjutkan ya. Di sini kita sudah mulai akan menginstal WordPress. Kalau udah tampil seperti ini teman-teman, artinya teman-teman sudah berhasil memanggil project teman-teman, yaitu web underscore 1. Kalau masih error misalkan ternyata seperti ini, dah berarti apa? Folder yang teman-teman panggil, kalau di sini kan kita manggilnya web 3 ya. Jadi localhost garis miring web underscore 3. Maka di sini tidak akan muncul, maka not found, tidak ditemukan. Tapi kalau kita ubah menjadi web underscore 1, maka dia muncul. Artinya dia sudah berhasil memanggil folder atau project kita, yaitu web underscore 1. Kemudian untuk bahasa, ini adalah
pilihan bahasa teman-teman. Jadi sebenarnya kita bisa memilih bahasa Indonesia. Di sini bahasa Indonesia. Cuman kalau saya pribadi karena terbiasa menggunakan yang bahasa Inggris, sebenarnya saya nggak pinter bahasa Inggris ya. Bahkan mungkin ya yes no aja, tetapi karena sudah terbiasa ya, karena terbiasa berarti menu appearance untuk mengatur tampilan, kemudian post untuk postingan, jadi bahasanya lebih terbiasa digunakan gitu. Tapi kalau teman-teman belum terbiasa, sama-sama dari nol, maka boleh teman-teman langsung saja menggunakan bahasa Indonesia. Di sini mana bahasa Indonesia di sini. Hanya saja karena di tutorial ini nanti kita menggunakan bahasa Inggris, teman-teman nanti malah kesulitan ya. Kita bilangnya pilih menu appearance gitu kan. Di websitenya teman-teman nanti nggak ada ya. Di situ ada menunya penampilan atau tampilan gitu ya. Jadi berbeda nanti. Maka saran saya udah untuk tahap belajar ini silahkan teman-teman ikuti dulu pakai bahasa Inggris. Nanti kalau orang belajar itu kan ya ikuti dulu, kemudian buat lagi yang sesuai dengan keinginan. Maka silahkan untuk tutorial ini teman-teman ikuti dulu, baru nanti teman-teman buat lagi dengan bahasa Indonesia gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Pilih English United States. Kita continue, klik. Kemudian kita akan diminta untuk mengkonfigurasi atau mengatur, menghubungkan lah ya, gampangannya menghubungkan antara project kita yang ada di localhost yaitu web_1 ini dengan database kita. Jadi disuruh menghubungkan. Maksudnya adalah web ini nanti data-datanya berada di database mana. Nah, gitu, dihubungkan. Maka kita pilih let's go karena kita sudah memiliki database tadi web_1. Database name silahkan diisi nama database teman-teman tadi web_1, jangan sampai salah ya, nanti kalau salah teman-teman bingung juga. Untuk username di sini yang dimaksud adalah username database karena di sini hanya hubungannya terkait database aja. Maka silahkan teman-teman yang menggunakan exam di sini silahkan teman-teman isi dengan username-nya root ya, secara default, kecuali kalau teman-teman sudah mengubah database-nya ya, password username sudah diubah. Tapi insya Allah kalau teman-teman sudah bisa mengubah username data dan password database atau exam, insya Allah teman-teman sudah bukan pemula lagi lah ya. Udah bukan pemula gitu ya. Dan saya rasa juga sudah paham ini. Maka ini untuk pemula teman-teman, maka di sini kami isi dengan username-nya adalah root, teman-teman ikuti aja. Kemudian password-nya di sini kosong itu nggak ada isinya ya, jadi teman-teman silahkan diikuti. Database host silahkan dibiarkan aja localhost. Di sini you should be able to get this info from your web host if localhost does not work. Jadi kalau misalkan di sini diisi localhost, maka tidak berfungsi gitu aja. Kalau teman-teman penasaran ini apa sih maksudnya, browsing aja ya. Loh, saya nggak tahu ya, memang saya kurang begitu paham ya. Pokoknya pengen berbagi aja. Oke, berikutnya adalah tabel prefix. Ini nanti untuk penamaan ya, penamaan tabel lah ya, penamaan tabel nanti menggunakan wp_ atau misalkan kalau teman-teman nanti yang versi online, teman-teman nanti akan ada di situ wp08, wp182 dan seterusnya. Itu penamaan tabelnya. Kemudian jika sudah ya, kita review sebentar. Di sini dapat database name pastikan sama dengan nama project atau dapat database yang punya kita ya. Kemudian username-nya adalah root, passwordnya kosong, localhost, wp_ tetap. Kemudian jika sudah, pilih submit, klik. Kemudian di sini sudah siap gitu kan. Yuk kita install gitu kan. Klik atau pilih menu tombol tombol ya, run the installation, klik. Kita tunggu. Biasanya di sini ada yang cepat, ada yang lama gitu, tergantung dari komputernya masing-masing. Oke, jika sudah ada tampilan selamat datang seperti ini, teman-teman welcome ya. Di sini kita diminta untuk memberikan informasi terkait website kita. Jadi yang sebelum ini tadi ngisi form-form tadi hanya hubungan dengan database. Kalau username yang tadi itu adalah username database, tapi kalau yang sekarang ini adalah username website kita atau username admin kita. Jadi nanti kalau kita ingin mengelola website, maka username yang diminta adalah bukan yang root tadi, tapi yang kita inputkan ini. Ini adalah username untuk admin untuk mengelola websitenya. Maka untuk site title kita buat misalkan SMK Presiden.
Nah, SMK Presiden ini tempat kami aktivitas ya teman-teman. Kalau misalkan mau belajar terkait komputer dan jaringan, lalu desain komunikasi visual, yuk daftar di sekolah kami. Teman-teman klik aja ya www.smkpresiden.sch.id, atau teman-teman datang aja langsung di daerah Sragen ya. Di Sragen teman-teman bisa belajar di sini dan sekaligus mondok teman-teman ya, boarding. Jadi boarding pondoknya, teman-teman bisa belajar komputer, belajar IT, belajar pemrograman, belajar desain grafis, belajar videografi, karena di sini ada apa namanya DKV sekarang jurusannya. Dan teman-teman bisa juga belajar ngaji, karena di sini SMK Pondok Pesantren. Jadi silahkan teman-teman belajar IT juga dapat, ngajinya dapat. Jadi bisa ahli IT, pinter ngaji. Dah, daftar aja di tempat kami. Atau misalkan ingin sekedar ngobrol, tanya-tanya, silahkan datang aja ke tempat kami di SMK Presiden ya, Entrepreneur Indonesia Sragen. Jadi berada di lokasi Sragen, Jawa Tengah. Teman-teman datang aja, atau misalkan penasaran, lihat aja tuh smkpresiden.sch.id. Lanjut kembali ke sini ya, banyak iklannya ya ternyata ya. Username-nya kita kasih bebas ya, bebas. Dan begini, username ini karena kita gunakan untuk apa namanya mengelola website, maka username ini pastikan teman-teman memilih username yang kuat, yang tidak mudah ditebak, yang panjang dan bisa diingat. Kalau misalkan teman-teman terpaksa tidak bisa mengingat, maka minimal teman-teman bisa mencatatnya. Namun karena kita masih di dalam tahapan lokal, maka kita buat username-nya yang singkat saja, karena nanti bisa jadi kita akan berulang-ulang melihat seperti itu, atau masuk logout, login sering kan, maka kita buat yang singkat saja, yaitu 1 gitu aja, nanti supaya mudah mengingatnya. Passwordnya kita buat 1. Loh, nah nanti kalau diupload gimana gitu? Nanti kalau sudah kita publish, kita online kan, maka username dan password ini kita ubah, bahkan nanti kita ganti. Kalau username di WordPress kan udah nggak bisa ganti tuh, kita buat user baru dengan username yang kuat, kemudian passwordnya kita kasih password yang kuat, sehingga nanti benar-benar aman. Jadi untuk yang username 1, password 1 ini hanya untuk yang lokal, bukan yang online, seperti itu. Kemudian di sini ada confirm password, bahwa kita menggunakan password yang sangat lemah, begitu nggak apa-apa, passwordnya lemah. Kemudian di sini your email, di sini silahkan teman-teman isi email yang aktif. Nanti biasanya digunakan untuk mereset password. Kalau kita lupa password, lupa username, nggak bisa masuk kan, maka kita bisa mengisi melalui yang namanya email ini, kita bisa meresetnya. Maka silahkan teman-teman isi aja, misalkan admin@gurujagoan.com misalkan, atau apalah email teman-teman ya, yang penting bisa nerima email gitu aja. Kemudian di sini teman-teman, ini kalau kita ingin mencegah mesin pencari seperti Bing, DuckDuckGo, Google, Yahoo, apalagi lah ya, banyak sekali. Ya salah, kalau misalkan saya salah dikoreksi ya tadi untuk mesin pencarinya. Setahu saya Google, karena sering pakai itu ya. Kalau yang Yahoo itu termasuk mesin pencari atau enggak, saya coba kurang tahu ya. Silahkan. Intinya mencegah mesin pencari menemukan website kita, maka silahkan dicentang. Tapi kalau membiarkan bahwa website ini memang untuk dibuat itu untuk memang ditemukan oleh mesin pencari, ya silahkan diabaikan centangnya. Jika sudah, silahkan tekan tombol install WordPress, klik. Nah, kita tunggu beberapa saat nih teman-teman. Dan di sini sudah berhasil. Yeay, gitu ya. Selamat ya kalau sudah sampai sini. Teman-teman sudah berhasil, sukses, WordPress has been installed. Thank you and enjoy. Username-nya 1, password your chosen password. Jadi di sini website kita sudah selesai, sudah jadi. Ya, WordPress sudah terinstall. Ya, kalau sudah sampai tahapan ini, ya sudah, berarti sudah selesai di bab ini. Ya, kita menginstal WordPress di server lokal. Nah, bagaimana untuk melihatnya? Untuk melihatnya kita tinggal buka tab baru, panggil aja localhost garis miring, di sini web_1 teman-teman. Nah, ini website kita ya, udah jadi kan website kita, sehingga teman-teman tetap bersemangat. Nanti kita lanjutkan bagaimana untuk mengelola website ini, karena website yang bagus itu mesti tampilannya juga nggak seperti ini aja. Kalau kita lihat misalkan di Trida Studio gitu ya,
Nah, di Trida Studio, maka di sini tampilannya pun juga sudah ada yang dilihat, menu-menunya begitu kan. Kemudian misalkan di SMK Presiden ya, ini teman-teman kalau yang mau daftar di sekolah kami SMK Presiden, ya di sini udah paling atas ya, SMK Presiden SCHID, ada informasi pendaftaran, lalu pendaftaran tentang kami, album kegiatan gitu kan. Nah silahkan teman-teman ikuti aja, klik ya, SMK Presiden. Nah di sini tampilannya juga otomatis tidak sama seperti yang punya kita, karena kita baru diinstal core systemnya saja. Ini ya, sehingga nanti teman-teman bisa membuat seperti ini, gitu ya. Baik teman-teman, demikian untuk tahapan pertama ini, kita menginstal WordPress di lokal server atau server lokal atau di komputer gitu aja ya. Yang insya Allah nanti kita lanjutkan bagaimana cara menginstal WordPress via online. Ya, itu sangat mudah, kita nggak perlu install server, jika kita tinggal beli hosting, domain terhubung, sudah selesai. Gitu ya. Baik teman-teman, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Selamat belajar, selamat mencoba dan tetap semangat.